Kembali lagi bersama saya di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan share tentang tes TKB. Tes kemampuan bidang yang bertujuan untuk menguji kemampuan para peserta rekrutmen BUMN yang akan dibuka sebentar lagi seputar bidang yang akan dijalani pada posisi yang dilamarnya. Saya akan membagikan beberapa soal yang disertai dengan jawabannya. Kalau ada jawaban saya yang kurang tepat, kalian bisa komen di bawah ini dan kasih tahu alasannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke soal yang pertama. Pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga pasar adalah pasar A. Pasar monopoli, B. Persaingan sempurna, C. Persaingan monopolistik, D. Pasar oligopoli. Pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga adalah jenis pasar monopoli. Pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah di dalam pasar hanya ada satu penjual atau produsen. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang substitusi atau penggantinya. Yang ketiga, adanya hambatan bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, adalah perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga jual barang. Jadi soal yang pertama ini, jawabannya adalah A, pasar monopoli. Lanjut ke soal nomor 2. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh A. Tabungan masyarakat, B. Kebijakan pemerintah, C. Suku bunga, dan D. Inflasi. Pendapatan nasional atas dasar harga konstan, pendapatan nasional real atau nyata, adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, yang dinilai menurut harga konstan atau harga pada suatu tahun tertentu. Tahun dasar yang selanjutnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Dan pendapatan nasional real sudah memperhitungkan unsur inflasi atau sudah dikeluarkan unsur inflasi, sehingga mencerminkan kenaikan produksi yang nyata. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 ini adalah D, inflasi. Lanjut ke soal nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Hubungan luar negeri, B. Tingkat barang, tingkat harga barang dan tingkat pendapatan masyarakat, C. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing, D. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar ada 5 faktor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga tingkat harga barang, yang keempat selera masyarakat terhadap barang, dan yang terakhir adalah kebijakan kredit pemerintah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah B. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat sejumlah lembaga ekonomi, sosial, politik yang saling mempengaruhi guna memecahkan masalah ekonomi disebut sebagai A. Lembaga politik, B. Sistem ekonomi, C. Sumber daya alam, dan D. Lembaga sosial. Jawabannya adalah sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu negara. Lanjut ke soal nomor 5. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan yang bernaung di bawahnya.
Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kejadian tersebut adalah A. Bertambahnya pengemis di jalanan kota. B. Tingginya tingkat kejahatan. C. Tingginya kecelakaan lalu lintas. Dan D. Meningkatnya penjual kaki lima. Tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita suatu negara. Dalam segi sosial akan meningkatkan tindak kejahatan. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan hidup akan sulit terpenuhi jika akses mendapatkan pekerjaan pun sulit. Kondisi tersebut mendesak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara, meskipun dengan melakukan tindakan kejahatan seperti aksi pencurian maupun perampokan. Sehingga dengan tingginya tingkat pengangguran, maka dampak sosial yang mungkin terjadi adalah B, yakni tingginya tingkat kejahatan. Lanjut soal nomor 6. Suatu sistem yang harus menentukan jenis, jumlah barang, dan jasa yang harus diproduksi merupakan sistem ekonomi A. Pemerintah, B. Produsen, C. Masyarakat, dan D. Pengusaha. Sistem yang harus menentukan jenis, jumlah barang, dan jasa yang harus diproduksi merupakan sistem ekonomi masyarakat. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Ilmu ekonomi yang menganalisis pendapatan nasional disebut sebagai teori ekonomi A. Makro, B. Internasional, C. Mikro, dan D. Perusahaan. Ilmu ekonomi yang menganalisis pendapatan nasional disebut sebagai teori ekonomi makro, di mana teori ekonomi makro ini dalam pendekatannya menggunakan besaran secara keseluruhan atau disebut sebagai agregat. Jawaban yang benar adalah A. Makro. Lanjut ke soal nomor 8. Salah satu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi anggota masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi disebut sebagai sistem ekonomi A. Campuran, B. Tradisional, C. Terpusat, dan D. Pasar. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi anggota masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi disebut sebagai sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan penuh dalam menentukan sumber-sumber daya yang akan dilakukan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sistem ekonomi pasar. Lanjut soal nomor 9. Melakukan pengeluaran investasi, yaitu suatu pengeluaran untuk membeli barang modal real yang berbentuk sebagai berikut ini, kecuali A. Rumah, B. Pangan, C. Perubahan barang dagangan, dan D. Perlengkapan produksi. Pengeluaran investasi karena pangan tidak termasuk dalam pengeluaran real. Berarti pengeluaran investasi yang untuk membeli barang modal real yang berbentuk sebagai berikut ini kecuali B. Pangan. Soal nomor 10. Suatu ilmu yang membahas mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi di dalamnya, yaitu ilmu ekonomi A. Terapan, B. Normatif, C. Deskriptif, dan D. Positif. Jawabannya adalah D. Ilmu ekonomi positif. Karena ilmu ekonomi positif membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi di dalam ilmu ekonomi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada jawaban aku yang kurang tepat, kalian bisa komen di bawah ini ya teman-teman, dan kasih tahu alasannya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.